balik lagi bersama kita Berandalan Jakarta. Teman-teman, hari ini kita bakalan nge-review dari mobilnya teman kita si Anom ya, Mo? Anom. Sebenarnya mobil apa sih, Mo, yang bakalan kita review hari ini? Hari ini kita bakal review E36 323i manual limited edition tahun 96. Oh, yang suka dipakai drifting itu ya, Mo? Yoi. Saya enak apa sih mobil yang suka dipakai drifting sama anak-anak gahol Jakarta itu? Aha. Kita lihat aja ya videonya, teman-teman. Lu lagi ngapain, Mo? Ngambil rumput, Bakal apaan, goblok? nyari makan kambing. Gue baru dapat kambing hitam. Kambing hitam. Iya. Kambing Jerman. Kita mulai ya teman-teman reviewnya. Lu ngapain sih, mau bikin malu aja anjing? Kan gimmicknya udah selesai anjing. Bangsat. Ya udah, kita mulai aja teman-teman reviewnya. E36 323 manual limited edition tahun 96. Ini kap mesinnya tengahnya rada kembung teman-teman. Bentuknya tuh kayak muscle car Amri, kayak Mustang tahun 90-an, Mustang 5.0. Ini buat gua keren karena ini menambah kesan sporty. Dan kalian perhatikan baik-baik, ini nutnya dari atas kaca sana nyambung terus sampai grill, terus ke lampu, dan lanjut ke fender teman-teman. Ini keren banget. Sekarang kita ke grill. Grillnya ini yang pre facelift ya teman-teman. Yang pre facelift itu grillnya kotak banget untuk E36. Kalau yang udah facelift dia rada lancip di atasnya. Dan banyak yang bilang grillnya itu kupu-kupu. Untuk bumpernya sendiri, ini desainnya one piece. Dan ini LE emang bentuk bumpernya seperti ini. Air scoopnya panjang banget. Tapi nih bumpernya BMW itu kuatnya bukan karena bumpernya teman-teman. Jadi di balik bumper ini ada palang lagi, palang aluminium untuk tulangan mounting bumpernya sendiri. Lalu ada lagi bullhead. Bullhead itu gunanya untuk meredam benturan ketika nabrak depan. Makanya BMW kalau nabrak depan jarang banget penumpang sampai koit. Fog lampnya sendiri ini bentuknya kotak teman-teman. Yang spesialnya adalah ini fog lampnya kaca teman-teman. Kalian mau tahu nggak harganya berapa? Kalau kalian ke ATPM, fog lampnya satu piece harganya tuh senilai kayak hadiah-hadiah di kuis TV-TV gitu. Luwak white coffee. 2 juta rupiah. Sakit hatiku, merana dia. Sakit hatiku, sombong amat. Sekarang kita ke lampu ya teman-teman. Lampunya juga bahannya kaca. Lalu ini desainnya emang desain BMW dari dulu konsisten. Ada 2 lampu tiap sisi dan yang ini proyektor. Lalu kalian lihat deh, nih ada bintik-bintik kecil ini dan garis-garis di mika lampunya. Atau kaca lampu sih gue bisa nyebutnya karena ini emang beneran kaca. Cuma sennya bahannya bukan kaca. Ini beneran mika. Ini sering banget bocor. Ini ngembun. Fendernya buat gua E36 ini fendernya paling tipis dari satu bodi ya. Bedakan. Tapi jangan tahu teman-teman, walaupun fendernya ini terkesan tipis, tapi ini tetap lebih tebal kok daripada mobil Jepang. Bye bye Jepang. Lalu di fender, ini ada nut body yang menghubungkan dari lampu depan sampai lampu belakang. Nanti kita lihat ya dari samping. Lalu di sini ada lampu sen di fendernya dan ini ada list. Listnya ini kalau yang standar ada nongol gini ya teman-teman. Kalau yang M3 lebar dan pipi kayak list bumper. Sekarang kita lihat side skirtnya teman-teman. Side skirtnya ini kalau yang bagian fender ini masih nyambung sama fender ya teman-teman. Tuh, jadi masih tipis juga. Tapi begitu melewati pilar A, ini keras banget dan ini real ya. Di side skirt bagian kanan dan kiri ini ada buletan-buletan, ada 4. Ini tempat untuk dongkrak. Dongkrak standarnya E36 itu. Ini kalian congkel pakai obeng minus, lalu ini ada lubang, kalian masukin tuh dongkraknya ke situ. Puter deh, mobil keangkat. Atau enggak kalau kalian mau pakai dongkrak biasa, pasin aja di bawahnya sini. Ini juga tulang kok. Kalau kalian ingin nyuci mobil E36 di tempat cucian mobil yang diangkat seperti itu, perhatikan ya teman-teman, tangan hidroliknya posisinya ada di bawah buletan-buletan ini. Velgnya nih si Anom udah ganti pakai ini kayaknya model dari S90, OM-nya S90 dan ini udah ring 17. Tapi kalau aslinya itu ring 16 dan ukuran bannya kalau nggak salah 225 50 16 untuk yang standar. Tapi keren sih OM-nya S90 ini. Untuk sisi pengereman depan belakang dua-duanya sudah pakai cakram dan ini 4-4-nya udah dilengkapi oleh ABS. Jadi jangan khawatir teman-teman, ini mobil stabil banget. Tapi kalau kalian mau tahu ya, konstruksi kaki-kaki BMW dari E30, E36 dan E46 untuk bagian depan ini semuanya sama. Mereka masih pakai C-arm.
Nut di bagian samping E36 ini yang membuat mobil E36 terkesan sporty. Kalian lihat tadi dari depan kap mesin nyambung ke kaca, begitu nyampe bagian belakang tidak sama dengan bagasi, yang membuat mobil E36 terkesan sporty. Tambah nut yang gue bilang dari lampu depan sampai lampu belakang nyambung. Nut ini kalau kalian perhatikan baik-baik, ini ngepas di bawah handle. Ini ngebuat mobil jadi terlihat trimline atau kurus. Spionnya belum retract teman-teman, tapi sudah elektrik kok. Nah, kalau kalian perhatikan pion orinya BMW itu warnanya rada kebiru-biruan gitu. Itu fungsinya agar ketika kita lagi malam hari didim dari belakang tidak terlalu menyilaukan driver. Nah, untuk handle-nya sendiri, ini handle-nya bahannya plastik teman-teman. Tapi jangan takut, plastiknya nih bahannya tebal, nggak kayak Corolla. Kalau Corolla kan kayak sedotan ale-ale teman-teman. Bodi motor juga kalah tebel aja sama ini. Bodi motor-motor bebek, motor-motor metik kalah tebel sama ini. Pokoknya ini kualitasnya bagus kok teman-teman. Jarang banget gua ngeliat ini patah, kecuali ketabrak. Yang harus kita perhatikan lagi teman-teman, lihat deh, karet ini harus kalian perhatikan. Karena ini sering banget yang udah getas. Kalau udah getas, satu, kekedapan kabin berkurang. Kedua, air bisa masuk ke dalam kabin teman-teman. Jadi perhatikan ya yang punya E36. Sekarang kita ke lampu belakang teman-teman. Lampu belakangnya nih bentuknya kotak doang, nggak spesial. Gue mau ngasih tahu ke kalian fungsi-fungsi lampu belakang dari E36. Paling kiri atas ini lampu sen, lalu ada lampu mundur, di bawahnya ini lampu rem sama fog lamp belakang. Yang paling kiri luar, yang paling gede itu baru lampu kota teman-teman. Untuk bumper belakangnya sendiri, ini bentuknya lucu teman-teman. Buat gua ya, karena ini kan kotak bodinya. Sampai sini masih kotak. Tapi begitu ke bawah aja, kebulet teman-teman. Seksi loh. Kita sekarang ke muffler teman-teman, atau knalpot. Kalian kalau mau tahu knalpot E36 original bentuknya seperti apa, nih seperti ini. Kita lihat ya, nggak ada alasan sama sekali. Sebelum kita buka bagasi, kita perhatikan bentuk kaca belakangnya teman-teman. Kaca belakangnya ini kalau dari atap sampai ke bagasi itu bentuknya seperti hatchback. Mau tahu nggak alasannya kenapa? Karena E36 ada 316i yang itu hatchback. Jadi cuma nyampe sini langsung rata ke bawah. Namanya E36 compact dan itu rata-rata 2 pintu loh. Di tengah kaca belakang ini ada lampu rem juga ya teman-teman. Nah, bagasinya kalau dibuka seperti ini teman-teman dalemannya. Ini toolbox BMW, cuma seperti biasa. Gue yang nggak yakin ini komplit. Sisa cuma buat busi doang ini, Ja. Lalu untuk akinya E36, posnya ada di kanan belakang teman-teman. Tada, tuh akinya. Di bagian tengah jelas ada ban serep teman-teman. Lalu kalau kalian yang nggak tahu, ini dongkrak standar E36 teman-teman. Tuh. Ingat bulat-bulatan di samping mobil tadi? Itu kalian congkel, lalu kalian masukin nih ke dalam situ, puter deh. Tuh. Ini naik. Nah, di bagian bagasi ini juga ada hal yang lucu teman-teman. E36 itu kalau lampu belakang kalian ada yang mati, penggantiannya mudah teman-teman. Ini ada knob, kalian buka. Tada! Ini lampu kalian semua. Tadi sih gua ngeliat lampu remnya Anom mati teman-teman. Tuh. Udah gosong. Untuk pengisian bahan bakar E36 atau semua BMW itu rata-rata ada di sebelah kanan belakang teman-teman. Dan dia untuk ngebukanya ngikut sama kunci pintu. Dia central lock sama dengan kunci pintu. Jadi nggak ada tuas untuk ngebuka ini. Tuh. Sekedar info aja buat kalian yang belum tahu, tangki bensinnya E36 itu 60 liter teman-teman. Gede ya dibanding sedan-sedan pada umumnya. Walaupun kap mesinnya keren, ada yang harus kalian perhatikan teman-teman. Lihat deh, ini lubangnya gede banget. Dan ini kalau kalian parkir di luar, daun-daun itu sering banget namanya jatuh ke sini. Ujung-ujungnya, ecu kalian bisa banjir teman-teman. Tapi kalau untuk E36 sebenarnya jarang terjadi. Tidak seperti E46 dan E39. Tapi tetap aja, kalian harus waspada ya teman-teman. Lebih baik kalau kalian mau parkir di luar, belilah sarung buat mobil. Untuk mesin M52 sendiri, itu bentuknya seperti ini ya teman-teman. Bentuknya mirip sama kayak kalau kalian tahu E39528 karena emang sama-sama M52, tapi bedanya yang ini 2500 cc, kalau 528 E39 itu 2800 cc teman-teman. Lalu kalau 320 itu rata-rata M50, jarang banget gue nemu 320 yang M52. Itu kalian perhatikan intake-nya, intake manifoldnya rada nekuk kalau M52. Kalau M50 rada datar. Kita ngeliat dari preview kita di E39 ada yang komen, "Bang, tolong dong cara ganti air mask-nya." Jadi sebenarnya gini teman-teman, E39 kemarin kan sebenarnya M54.
E34, ini M52, dan bahkan kalau di E34 atau E36 sebelumnya itu ada M50, tapi itu sama-sama kodenya mesin M50 series. Itu mirip-mirip walaupun rada berbeda ya teman-teman. Ini gue coba jawab cara ganti air masknya. Buat kalian yang belum tahu, gini caranya teman-teman. Modalnya cuma obeng minus nih air masknya. Kalian kendorin dulu, lalu kalian wiggle-wiggle, copot deh. Untuk masangnya yang harus kalian perhatikan adalah tanda panah ini ya teman-teman. Tanda panahnya ini ngarah ke arah mesin, jadi jangan sampai kebalik, nanti dia ngebacanya nggak sempurna. Ujung-ujungnya mesin kalian berjalannya tidak beres atau runningnya tidak beres karena mesin kalian settingannya jadi kering atau basah banget teman-teman. Sekarang kita ke belakang ya teman-teman, tapi kita mulai dari door trimnya dulu. Door trim pintu belakang ini bahannya soft touch. Ini sama Anom sudah dilapis oleh semi kulit. Aslinya ada yang bahannya kulit asli dan ada juga yang bludru. Lalu handle-nya ini bentuknya kotak persegi panjang gini. Lalu ini juga udah dilapis teman-teman. Aslinya tuh bahannya plastik tapi nggak soft touch, keras. Lalu jelas ini untuk power window, naik turun jendela. Untuk bukaannya ini bahannya sama kayak handle yang di luar, plastik keras banget. Yuk masuk, ikutin gua ke dalam. Sekarang kita udah di kabin belakang teman-teman. Ini tadi setelan jok saat gua nyetir. Ini sempit ya teman-teman. Gua nggak kebayang kalau Anom yang nyetir, karena kan tinggi gua 170, Anom tuh 180. Berarti ini bakal lebih mundur lagi, bakal lebih sempit lagi teman-teman ruang kabin belakang. Tapi kalau untuk headroom sendiri sempit juga sih. Ini gua 170 segini. Kalian kalau yang tingginya 180 atau nggak di atas 170 harus rada. Iya, tapi kalau depan mundur, iya. Ya kan? Tada! Ada cup holder. Dan di jok belakang ini ada 3 seat belt. Seat beltnya lucu. Biasanya seat belt kan dari luar. Ini dari bagian tengah teman-teman. Lalu udah ada headrest jelas. Lalu ada lampu kabin di pilar C, kanan kiri, dan terakhir handle. Untuk bagian belakang dari jok depan, ini bahan aslinya itu plastik teman-teman. Jadi nggak ada tuh namanya selipan-selipan untuk kalian naruh majalah atau apa di sini. Masalah umum di mobil E36. Cover pilar B ini sering banget pecah teman-teman. Jadi kalian kalau yang mau beli mobil E36, kalian cek deh nih pilar B-nya udah retak atau pecah belum. Buat kalian perokok, di belakang ini ada loh asbaknya. Asbaknya ada di bagian tengah, konsol tengah. Tuh, ini udah nggak bisa nutup. Aslinya bisa nutup. Ini tempat naruh rokok teman-teman. Kok di sini cuma ada bukaan, handle, lalu nih untuk adjuster spion bentuknya seperti ini teman-teman. Ini untuk kanan, kiri, biasa, atas, bawah, kanan, kiri. Bagian bawahnya ada kompartemen kecil dan yang terakhir speaker. Sekarang gue udah di bagian dalam ya teman-teman. Kita mulai dari setir. Setirnya nih bahannya soft touch, tapi ini karena udah tua, lihat deh. Lalu untuk modelnya sendiri ya standar 4 spoke gini. Lalu tengahnya ini ada airbag. Lalu jelas di bagian kanan kiri setir nih ada klakson teman-teman. Untuk tuas di E36 jelas ada 2 kanan kiri. Tapi kebalik ya teman-teman. Jadi untuk sennya ada sebelah kiri. Ini ke kanan, ke kiri dim. Sama nih untuk lampu jauh. Yang sebelah kanan jelas untuk wiper. Untuk nyalain lampunya ada di sebelah kanan. Itu kalian putar. Lalu ada 2 tombol. Ini buat fog lamp depan dan fog lamp belakang. Lalu di bagian belakang setir, bagian kiri bawah ini ada 2 adjuster teman-teman. Yang ini buat pengaturan proyektor lampu depan. Lalu yang ini untuk dimmer cluster indikator kalian. Jadi kalian kalau misal keterangan bisa diredupin dikit. Untuk cluster indikator sendiri, jadi itu ada fuel gauge, speedometer, tachometer. Di bawah tachometer itu namanya econometer teman-teman. Lalu paling kanan itu jelas temperatur. Buat teman-teman yang sering main mobil tua, kalian ketika jalan harus memperhatikan namanya temperatur mobil kalian ya teman-teman. Jangan sampai mobil kalian overheat, karena overheat itu bisa sampai head kalian melenting teman-teman, bahkan seher bisa ngunci. Sekarang kita lihat kisi-kisi AC-nya ya teman-teman. Kisi-kisi AC E36 ini yang sebelah kanan dan tengah ini bentuknya segitiga dan dia ngarahnya semuanya ke arah driver. Yang kanan emang lebih kecil, tapi yang bagian tengah ini besar banget teman-teman. BTW kalau kalian lihat seperti ini AC-nya belum nyala loh. Nah sekarang baru gue nyalain AC-nya. Jadi kalau seperti ini itu cuma fan doang teman-teman. Ini besar kecilnya fan, lalu nih untuk nyalain AC. Ini defogger depan,
Ini buat rotasi dalam kabin, ventilasi. Lalu ini defogger belakang. Dan kerennya ya, ini mobil kan kelas paling bawah di BMW untuk pada saat itu. Ini udah climate control dual zone loh. Jadi untuk suhu bagian kanan dan kiri kabin itu bisa di setel masing-masing. Sekarang posisi driver kondisinya 21 derajat Celcius. Yang si Raja bagian penumpang itu 16 derajat Celcius teman-teman. Keren kan? Jadi kalau kalian lagi jalan keluar kota, si driver atau nggak si penumpang itu kedinginan, bisa ditaikin aja suhunya. Di bawah modul AC ini ada namanya Index Computer. Ini gunanya untuk mengecek kerusakan pada mobil kalian. Check one brake light fail. Tandanya lampu rem kita satu mati. Bener, mobil ini lampu remnya mati satu yang sebelah kanan. Keren kan? Mobil tahun 96 bisa punya scanner sendiri di dalam mobilnya. Lalu di bawahnya lagi ada kompartemen kecil teman-teman. Bisa lah kalian naruh duit di sini. Di belakang kompartemen ada lighter, soket 12 volt. Lalu di bagian tengah ini teman-teman, tombol power window-nya semuanya di sini di bagian tengah. Untuk persnelingnya buat kalian yang nggak tahu, di BMW itu kalau untuk mundur kayak ke gigi satu, cuma kalian dorong lagi. Nah, ini mundur. Ini satu. Ini mundur. Lainnya sama kok. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jangan lupa ya teman-teman. Di belakang persneling ini ada lampu hazard teman-teman. Jadi kalau kalian nyari lampu hazard E36 ada di mana? Posisinya di sini. Lalu di belakangnya lagi ada asbak untuk driver. Tuh kan bisa ditutup ya. Yoi. Hihi. Tuh, jadi kalian bisa naruh rokok kalian di sini. Kalau nggak mau digunakan, tutup aja. Lalu di belakang asbak ada kompartemen kecil teman-teman. Nggak kecil juga sih, ini muat banyak buktinya. Lalu handbrake-nya pas banget di sebelah kiri driver. Lalu kalau kita lihat ke atas, di tengah-tengah ini ada lampu kabin teman-teman. Lalu di sini juga ada lampu baca. Dan yang terakhir, spionnya. Spionnya bentuknya trapesium. Lalu kalau kalian perhatikan baik-baik, ini ada sensor loh teman-teman. Sensor ini gunanya kalau electrical mobil ini semuanya dalam kondisi sempurna, itu ketika kita didim dari belakang, dia akan meredupkan cahayanya. Jadi kita tidak terlalu silau tuh. Kalian pasti tahu lah pengalaman-pengalaman seperti itu. Kalian lagi nyetir di tol malam-malam, dia ngedim-ngedim gitu kayak anjir gitu. Silau. Kalau ini enggak. Kalau berfungsi ya teman-teman. Lalu jelas ini ada sun visor kanan kiri dan ada kacanya. Wah, nyala. Kalau kita ke sisi penumpang, ini ada laci teman-teman, atau glove box. Dalam glove box ini ada 2 cup holder. Tapi buat gue sih kayaknya nggak guna teman-teman. Tumpah-tumpah juga anjir. Maksud lu apa? BMW, oh BMW. Tapi untuk glove boxnya sendiri volumenya lumayan luas ya teman-teman. Untuk dashboardnya sendiri, ini desainnya gue suka banget teman-teman. Ini kayak sport banget sih ini mobil. Kalau sebelah sana, sumpah penumpang dianaktiriin banget. Di depannya kayak nggak ada apa-apa gitu. Oke, kita mulai ya teman-teman. Kita mulai test drive mobil BMW 323i manual tahun 96. Driving position BMW E36, kalau gua pribadi ya suka paling mendelap posisinya. Jadi ini bisa di setel tinggi rendahnya bangku. Kalau gua posisinya paling mendelap, ini setir posisinya nggak bisa ke dada gua, ngepas, nggak bisa bener-bener pas ke tengah dada. Ini posisi setirnya rada ke atas dada gua sini. Kenapa nggak bisa ke dada? Jadi concern gua seperti yang gua bilang waktu di video Corolla teman-teman. Ketonjok airbag kan nggak enak. Kalian tahu nggak kalau kalian duduk nih di atas airbag, terus kalian konsletin kayak pop off gitu airbagnya, itu kalian bisa mental loh teman-teman. Sekarang lu bayangin itu menghajar muka lu, nggak enak teman-teman. Lalu untuk posisi kaki sendiri ada satu, ini ciri khas dari E36, posisi kakinya itu harus rada-rada mepet ke kanan semua gitu deh teman-teman. Gue nginjek kopling posisinya kanan semua gini. Gue nggak ngerti ya, BMW itu waktu memasarkan E36 ini kan driver oriented. Tapi dengan kalau posisi di sebelah kanan seperti ini, gue sih ngerasanya kayak mungkin driver oriented untuk setir kiri, karena di Jerman setirnya setir kiri teman-teman. Ini opini gue aja ya. Kalau kalian tahu, komen dong. Atau nggak kalian pernah nyobain BMW yang setir kiri? E36 setir kiri, rasanya sama nggak sih seperti ini?
Untuk kenyamanan dan kekedapan kabin sendiri teman-teman, ini udah cukup kedap ya. Jadi waktu kalau kalian nonton video yang Expander itu kekedapan kabinnya kayak mobil Eropa kelas paling bawah, yaitu seri 3. Jadi kurang lebih kekedapannya sama. Ini sekarang gua lagi nyetir sebelah jalan raya, nggak kedengeran loh. Tapi kalau ada yang lewat pakai knalpot racing, masih lah tembus. Tapi nggak terlalu berisik teman-teman. Nah sekarang kita masuk ke jalan konblok ya teman-teman. Kita mau ngetes ride quality-nya. Rasanya gimana sih jalan gelombang BMW ini 36. Kalau gua rasa sih ini walaupun semuanya standar ya, gua tahu ini semuanya standar. Bahkan per nggak dipotong, dia cuma ganti pelek 17 doang si Anom. Ini mungkin karena faktor pelek sama bannya. Gua ngecek itu udah pada botak dan umurnya juga udah lumayan tua untuk umur ban. Jadi berasa banget teman-teman, masih keras. Cuma kalau pengalaman gua sendiri pakai E36 standar yang peleknya 16, ukuran ban standar, itu masih tergolong empuk. Walaupun kita tidak bisa compare dengan seri 5. Jelas karena itu di atasnya. Nah untuk persnelingnya sendiri, ini gue suka feel-nya. Ganti giginya tuh berasa kayak pasti gitu. Grek, grek. Cuma kadang BMW, lihat deh, wobble-nya ini buat gue ini kecil. Biasanya BMW itu wobble-nya di sini ketika masuk gigi itu besar banget, lebih wobble daripada ini teman-teman. Gue nggak tahu nih mobilnya si Anom nih sehat banget atau kayak gimana. Rasanya feel persnelingnya tuh enak banget, beda daripada yang sebelum-sebelumnya gue coba ya. Sekarang point of view berkendara pakai E36 itu dari dulu gue komplain cuma satu teman-teman, spion tengah. Spion tengah ini ngebuat kita susah untuk prediksi jarak sebenarnya. Kalau kita parkir mundur gitu kan, ada objek-objek di belakang kita, gua rada susah. Mungkin karena emang bodinya sendiri nih rada nungging ya kalau kita lihat. Tapi kalau overall depan, kanan, kiri, spion itu semuanya enak. Berasa banget 90s-nya. Sekarang kita mau coba performance-nya ya teman-teman. Ini kan 2500 cc. Banyak yang cari ini sebenarnya buat ngepot-ngepot. Apalagi kita coba ya. Gigi 1 dead stop, gua akan ngegas 30% aja. Kok rada kurang sehat ya? Lambat ya tarikan bawahnya ternyata. Tapi emang seperti itu ya emang. Tadi gua gigi 1 itu rada nyendet-nyendet gitu teman-teman. Itu gua ngeri apakah airflow, apa businya udah jelek. Tapi masalahnya nggak pincang mobil. Kita coba dari clipping ya teman-teman sekarang. Clippingnya gigi 1. Oh iya, kenapa kalau clipping pakai BMW itu pelan banget speednya? Karena langsamnya BMW itu cuma 500 atau 600 RPM doang. Sekarang kita coba 3, 2, 1. Ya, tadi barusan juga nyendet. Tetap cuma sampai 40 ya. 30%-nya. Berarti Corolla lebih gokil ya. 50 meter 30% udah sampai 60. Masing-masing kelebihannya lah Mo. Yoi, karena emang sebenarnya BMW itu mesin 6 silinder segaris itu tarikannya smooth. Sekarang gue nyoba gigi 1. Bejek pul. Wah, baru berasa aja. Berasa Mo. Udah berasa. BMW itu walaupun terlihatnya gede, itu bisa masuk ke gang yang sempit banget, yang notabene beneran ngepas satu mobil. Kalau ada 2 mobil tuh, satu harus ngalah, satu harus mundur. Letter L yang kanan kirinya tuh rumah-rumah warga, itu bisa masuk ke situ BMW. Sekarang kita mau coba slalom. Sebenarnya kalau gue bilang sih slalomnya 36 langsung dari 40 aja deh, nggak usah dari 20. Jangan goblok Mo, mobil enak kok. Stabil ja. Ayolah ja, ini mobil banyak dipakai drift gitu loh. Iya. Tapi kondisi standar ting-ting pun masih stabil ya. Walaupun body roll kadang sini. Anom kan kemarin cerita bahwa dia master koplingnya jebol, jadi dia tidak bisa ganti gigi, ya kan? Terus ada juga ya yang bilang katanya gua belajarnya sama supir angkat ya. Ya gimana dong ja? Gue ganti giginya juga nggak pakai kopling ja. Tuh ganti gigi 2. Mas bilang ini tuh 3. Ajarin dong bang cara pakai kopling. Sumpah. Nah jadi teman-teman, kalau kalian tahu caranya,
ketika master kopling kalian itu bocor atau enggak kabel kopling kalian, kalau yang masih pakai kabel ya, itu putus karena usia, kalian tetap bisa jalan pulang teman-teman. Tapi emang itu ada caranya dan itu emang harus belajar. Oke teman-teman, tadi kita udah review sama kita udah nyobain juga E36 323-nya si Anom. Sekarang kita masuk ke penilaian. Untuk eksterior, buat gue pribadi ya, itu gue kasih 7,5. Kenapa 7,5? Gini teman-teman, itu E36 kan sedan Eropa. Sedangkan bodinya kalau kalian perhatikan baik-baik, bodinya itu masih kotak-kotak gitu teman-teman. Tarikan garisnya masih nyiku-nyiku. Jadi kalau buat gue pribadi kayak ketinggalan zaman gitu untuk pada eranya. Makanya gue kasih 7,5. Untuk interiornya sendiri, kalau kondisinya full ori, masih bludru atau enggak yang kulit, gua kasih nilai 8,5. Tapi karena punya Anom udah diganti bahan semi kulit, aduh, apalagi kurang rapi gitu. Terutama plafonnya itu bahannya tadinya bludru, jadi bahan semi kulit. Jadi gua kasih nilai 7 aja teman-teman. Untuk performance sendiri 323 itu termasuk mobil yang enak. Cuma emang nggak ngerti kenapa gasnya BMW itu rada lebih keras daripada mobil Jepang. Jadi begitu kita 30% cuma sampai 40 km/jam tadi. Tapi begitu gua kasih 50%, tarikan langsung berasa kan ya. Yoi. Dan itu makanya gue kasih nilai 8. Wih. Kalau untuk handling E36 ini lucunya ya, E36 kondisi standar ting-ting, walaupun dia layoutnya FR, front engine rear wheel drive, dia rada under dikit loh teman-teman. Tapi itu emang yang dicari sama anak-anak drifting, karena mereka untuk crabbing, drifting panjang tuh mereka butuh sedikit understeer teman-teman. Nah handlingnya ini kalau untuk di Jakarta kita ngambil tikungan-tikungan sempit, enakan E30. Tapi kalau kita untuk main sirkuit atau untuk main di tol, ini handlingnya enak banget teman-teman. Ini 8,5 handlingnya. Wih. Gokil kan? Untuk value for money sendiri ya, ayolah, zaman sekarang namanya BMW itu sudah tergoreng sempurna teman-teman. Lebay. Nah apalagi untuk seri 3-nya E30, E36, E46, wah itu udah tergoreng deh sempurna. Tapi gini teman-teman, untuk harganya sendiri, kalau yang pajak mati itu biasanya dimulai dari angka 50-an. Tapi ada juga yang udah full package, M-Aero, bla bla bla, banyak modifannya. Ada juga yang jual. Gue pernah ngeliat ya 180 juta. Buset. Gak ada otak. Karena harganya sudah tergoreng sempurna, buat gue value for money-nya 6 teman-teman. Sumpah, ini udah lebay banget harganya. Gak deh. Nah itu dia teman-teman video dari kita. Hari ini tuh kayaknya cukup banyak rintangan ya buat syuting, baik dari segi angin. Tapi puji Tuhan tetap nggak ada hujan ya Mo. Yoi, karena kalau hujan kita nggak bisa syuting. Bener. Kita nggak bisa ngetes. Terima kasih buat teman kita Anom yang udah meminjamkan mobil yang ada di belakang kita ini, E36 32. 3. Overall mobilnya enak dan sehat banget. Semoga Anom semakin diberkati, semakin sehat. Semoga cepat dapat anak. Amin, amin. Semoga cepat dapat anak. Kalau teman-teman suka dengan video kita, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa apa Mo? Share dong ke teman-teman kalian. Lonceng surganya juga jangan lupa. Kalau kalian nge-like kita, nge-komen kita, sama subscribe kita, kita doain kalian semua berkehidupan yang penuh dengan keberkahan. Amin. Amin. Jangan lupa main ke Instagram kita apa Mo? Berandalan Jakarta. Sampai ketemu, keep family, and dadah.